Pohon caruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabilur Rasyad meminta maaf pada semua warga masyarakat, khususnya umat Hindu dan seluruh pegiat budaya atas kelakuan tindakan saya yang merusak sesaji di situs Kawitan Alas Puro Tegal Gelimong. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan saya, dan saya berkomitmen untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang 945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dan saya pribadi dan keluarga saya minta maaf pada seluruh SMK Petirok Roko Jampi. Sekian permohonan maaf dari kami pribadi dan lembaga SMK Roko Jampi. Selamat siang dan jumpa lagi dengan Pak Git. Ya, baru saja kita saksikan yaitu pengerusakan sesajen ya, di Alas Purwo, kemudian meminta maaf. Pak Git juga nggak ngerti ya kenapa orang-orang ini seakan-akan alergi tentang sesajen gitu ya. Nah, mungkin ya karena ada agama-agama baru yang datang gitu. Yang sebetulnya sesajen ini adalah peninggalan nenek moyang kita gitu. Jadi makna sesajen ini itu maknanya macam-macam, tergantung siapa yang memandang gitu. Ada yang memandang ini makanan untuk jin, ini persembahan untuk dewa, ini salah satu syarat untuk menyembah untuk dewa atau apapun lah itu gitu ya. Kemudian ada juga yang memandang kalau ini bagian atau cara berterima kasih kepada dewa atau Tuhan ya. Nah, seperti persembahan kalau kita lihat tuh ya, kalau di Jogja tuh masih ada ngelarung gitu ya. Ya seperti sesajen gitu ya, dibuang ke laut gitu. Jadi, biasanya di Parangtritis, Parangkusumo gitu ya. Itu bukan di Parangkusumo ya, di Parangkusumo ke pinggir lautnya sana maksudnya, bukan Parangkusumonya pas gitu. Nah, ini sering gitu ya, dilakukan ritual-ritual seperti ini. Yang ini bentuk wujud bersyukur gitu. Kemudian ya adalah agama baru yang datang yang kebanyakan tidak cocok dengan katakanlah budaya ini, yang dimana budaya ini adalah budaya nenek moyang gitu, yang disebutlah ini syirik gitu. Banyaklah penceramah atau pendakwah yang berpendapat seperti ini tuh banyak juga, tapi nggak sedikit juga yang berpendapat bahwa sesajen itu adalah salah satu ritual, maksudnya syariat kuno gitu. Ada juga beberapa penceramah pendakwah ini adalah syariat kuno. Nah, ini kadang ya serba salah, artinya kalau kita lihat memang secara mata telanjang gitu ya, seperti membuang-buang katakanlah makanan, terus membakar dupa atau kemenyan gitu, yang sebetulnya membakar dupa atau kemenyan ini lebih kepada untuk lebih wangi gitu, biar suasananya kan gimana gitu ya, seperti kalau kita mau pergi terus kita semprotkan minyak wangi ke badan kita. Nah, hal tidak bedanya dengan hal seperti itu. Jadi makanan juga atau yang disajikan ini secara kasat mata atau mata telanjang tadi, nah itu banyak yang mengartikan seperti itu. Itu siapa sih? Buat apa sih gitu ya? Nah, ini memang kalau orang nggak ngerti terus menganalogikan sendiri itu akan berpikir yang macam-macam gitu. Tapi kalau bertanya kepada yang paham tentang sesajen ya, terutama kepada tokoh-tokoh budaya gitu, budaya Jawa, kemudian budaya Bali, dan beraneka ragam budaya yang ada di Indonesia ya. Ini macam-macam sajian aja, jawabannya pasti penuh dengan filosofi gitu, penuh dengan makna-makna yang mendalam, dan
jawaban dari tiap provinsi atau tiap daerah itu nanti akan memunculkan sastra yang berbeda-beda. Tentunya dengan filosofi berdasarkan kearifan lokal yang ada pada daerah-daerah itu sendiri. Dan kalau lihat kasus yang tadi ya, kasus yang tadi itu yang paling tidak enak dilihatnya gitu ya. Si perusak sesajen ini itu menggunakan atribut Jawa gitu ya. Ya kan tidak seperti menggunakan satu atribut agama gitu ya. Kalau misalnya dia menggunakan satu atribut agama kan jelas gitu. Oh ini dari agama A gitu ya. Tapi ini kan tidak. Justru dia memakai atributnya itu atribut katakanlah tradisional walaupun posisinya yang nggak tradisional banget, tapi arahnya kalau kita lihat loh, ini kan anak negeri, anak bangsa, tapi kenapa merusak istilahnya budaya-budaya bangsa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kita? Mungkin ya, kalau menurut Pak Git dengan pengucapannya minta maaf, assalamualaikum, dari situ baru kelihatan nih. Pasti dari satu agama tertentu yang menyatakan kalau ini syirik dan harus dimusnahkan ya. Contohnya saja dulu juga pernah terjadi salah satunya itu yang di Gunung Semeru itu ya, yang dibuang gitu, yang Pak Git juga sudah bercerita sedikit lah tentang itu. Tapi kalau itu kan ya kelihatan pakai apa namanya atribut topinya putih gitu ya, dan kelihatan kopiah gitu ya, atau topi haji lah gitu. Dan ini kelihatan satu atribut agama. Kalau ini kan tidak, ini justru memakai atribut ya kebiasaan orang Jawa. Ya ini sungguh memprihatinkan, yang artinya memang harusnya budaya sesajen ini itu diperkenalkan dari anak-anak itu dari mereka kecil gitu loh. Jadi bukan menganggap suatu yang syirik terhadap sesaji. Yang artinya begini teman-teman ya, kalau kita ambil yang salah satu pembahasan saja, sastra sesajen itu disingkat sajen, yang artinya sastra jendra atau kitab suci. Daripada zaman dulu atau katakanlah ini syariat kuno yang zaman saat itu belum terjadi budaya tulis menulis. Nah ini difilosofikan dengan makna-makna tersebut gitu. Ya teman-teman bisa carilah makna-makna sesajen itu, pasti penjelasannya berbeda-beda gitu menurut asal dan daerahnya masing-masing. Dan ini penuh sekali dengan makna-makna dari titipan nenek moyang kita gitu. Yang artinya pada saat itu juga nenek moyang kita itu belum ya, kalau boleh dibilang ilmu pengetahuan belum berkembang dalam sistem survival dan segala macam. Nah, mereka berusaha menyatukan diri mereka dengan alam. Dan begitulah cara mereka menyatukan diri mereka dengan alam. Yang sebetulnya kalau kita cek gitu ya, kita cek secara ilmiah, ya, katakan beras gitu yang dibuat sesaji atau nasi atau segala macam gitu ya, buah-buahan atau apa. Ini kalau kita teliti secara ilmiah, ini tidak akan membuat sesuatu yang sia-sia. Karena ini adalah suatu energi ya. Yang tadi beras, yang sifatnya makanan atau pewanginan dan segala macam itu sifatnya energi. Jadi energi ini kalau kita ambil dari hukuman kekalan energi, sifat dari hukum kekalan energi itu adalah bahwa energi itu tidak dapat dibuat dan tidak dapat dimusnahkan. Jadi energi itu sudah ada, tinggal berubah gitu ya, berubah bentuk ya. Nah kalau kita lihat katakanlah misalnya beras gitu yang dibuat bahan sebagai sesaji. Nah beras ini siapa sih yang butuh makan beras ya? Jelas itu unggas gitu ya. Jadi pasti dimakan unggas gitu. Entah itu burung pipit, entah itu ayam atau apa gitu ya. Nah dimakan oleh begitu. Kemudian kalau buah-buahan gitu ya. Buah-buahan ini juga macam-macam ya, bisa ulat yang makan, bisa bakteri ya, dan segala macam. Nah, ini salah satu bentuknya adalah itu, kalau kita lihat secara ilmiahnya tuh begitu bentuknya. Jadi saji tadi yang sifatnya bukan plastik gitu ya, bahan-bahan yang natural dari alam, ini akan kembali ke alam lagi. Ya walaupun prosesnya itu panjang gitu teman-teman. Misalnya
katakan tadi buah ya, dimakan ulatnya, ulatnya dimakan burung, kemudian burungnya dimakan orang atau dimakan kucing gitu ya. Kemudian kucing itu katakanlah rantai terakhir gitu ya dari binatang buas, atau katakan manusia ya, manusia ini ya binatang buas banget gitu, karena bukan hanya makan daging tapi semua dimakan gitu. Nah, katakan tadi ya manusia atau kucing gitu ya. Nah, ini kemudian kalau saat manusia tadi meninggal atau kucing itu juga mati ya, ini kan dikubur atau katakan juga dibakar gitu ya. Ini setelah mati gitu, ini juga terurai kembali menjadi hewan bersel satu, bercampur dengan tanah gitu ya. Jadi siklusnya seperti itu teman-teman. Jadi nggak ada sesuatu itu halnya bersifat sia-sia gitu. Istilahnya kalau misalnya dapat rezeki itu berbagilah kepada sesama makhluk yang ada di dunia. Nah seperti itu gitu. Jadi bukan makhluk yang kasat mata juga, bukan hanya kepada manusia, tapi kepada alam semesta supaya terjadi keseimbangan alam. Nah ini wujud kalau kita telaah secara ilmiah gitu, bukan secara filsafat gitu ya, bukan secara menebak-nebak dan segala macam, karena sesuatu tadi yang dari bumi gitu ya, kemudian jadi buah dan segala macam ya, itu akan kembali ke asalnya. Baik, kita ambil kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kenapa sih harus alergi gitu ya? Harus alergi mewacanakan tentang sesajen. Itu yang pertama. Dan kedua, kenapa membuat analogi sendiri? Yang membuat ini adalah makanan jin. Terutama yang maksud Pak Agit adalah kenapa membuat analogi sendiri itu tanpa bertanya kepada si pempunya hajat. Ya. Kalau bertanya kepada yang punya hajat, kan dia akan menjelaskan gitu. Atau yang lebih mengerti tentang sesajen, ini kalau ditanya pasti akan menjelaskan dengan senang hati tentunya. Tidak dengan marah-marah gitu, ditanya tentang sesajen terus langsung marah-marah, ya nggak mungkin lah menurut Pak Agit. Akan menjelaskan entah itu makna dari filosofinya, gitu, terus makna dulu tentang survivalnya, ya termasuk juga tadi termasuk dengan makna ilmiahnya gitu ya, dari alam kembali ke alam. Nah seperti itu. Dan akhir-akhirnya kalau sudah kejadian alergi kemudian dipamerkan, divideoin, malah divideoin, diviralin, ujung-ujungnya ya cuman minta maaf, ada sanksi sosial gitu ya. Artinya kenapa sih agama A ini ya, katakanlah yang tadi memusyrikan atau menyirikan kebudayaan tersebut, selalu membentuk opini dengan analogi mereka sendiri, tidak menanyakan kepada yang bersangkutan dulu supaya terjadi interaksi yang lebih baik ya. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.